Allah ingin menguji kita agar kita tidak hanya beribadah kepada Allah di saat kita lagi lapang. Allah ingin lihat kinerja kita sebagai hamba di saat kita lagi sulit. Kira-kira ibadah-ibadah dalam kondisi sulit diamalin nggak ya sama Mbak Fulanah gitu loh? Kira-kira ibadah-ibadah dalam kondisi lagi nggak punya duit diamalkan nggak sama Bu Fulanah? Hadirin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Nasihat Islam. Semoga apa yang disajikan bermanfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Jangan lupa bersyukur alhamdulillahirrabbilalamin dan membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa kembali berkumpul dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka meningkatkan iman kita. Dan yang lebih membahagiakan lagi, kita bisa bersama salah satu karya yang terbaik di bidangnya, yaitu kitab Al-Wabil Shayyib karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Bersyukurlah kepada Allah karena ini adalah anugerah yang lebih mahal daripada harta dunia. Sebagaimana marilah kita memperkuat syahadatin kita, la ilaha illallah kita, dan hendaknya kita menjaga komitmen dalam berittiba kepada Nabi SAW, lalu berbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan bahwa fa inna Allah ta'ala 'alal 'abdi ubudiyatan, atau fa inna lillahi ta'ala 'alal 'abdi ubudiyatan fi dharra kama lahu 'alaihi ubudiyah fi sarra. Ini penting hadirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hak yang wajib ditunaikan seorang hamba. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala punya hak yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Hak itu berupa apa sih, ibu-ibu sekalian? Hak itu berupa ibadah di waktu kita lapang, senang, dan nyaman. Mohon maaf, saya ulang, salah. Fa inna lillahi ta'ala 'alal 'abdi ubudiyatan fi dharra kama lahu 'alaihi ubudiyatan fi sarra. Sesungguhnya Allah memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba berupa ibadah ketika sedang susah, sedang sulit, sedang sakit, sedang capek. Sebagaimana Allah punya hak yang wajib ditunaikan oleh hambanya berupa ibadah ketika sedang lapang, ibadah ketika sedang senang, ibadah ketika sedang nyaman. Ini penting hadirin. Walahu alaihi ubudiyah fima yakrahu kama lahu alaihi ubudiyah fima yuhib. Sebagaimana Allah punya hak untuk diibadahi ketika hamba itu tidak nyaman terhadap sesuatu, tidak suka terhadap sesuatu, sebagaimana seorang hamba harus beribadah kepada Allah ketika dia lagi senang dan lagi suka terhadap sesuatu. Nah, ini penting. Jadi hadirin Allah muliakan, yang sering kali kita lupa nih, kita tuh suka berpikir bahwa ibadah itu pada saat kita lagi senang, pada saat kita lagi nyaman. Padahal Allah juga harus kita ibadahi pada saat kita lagi susah, pada saat kita lagi nggak nyaman, pada saat kita lagi kesel, pada saat kita lagi marah.
Jadi sebagaimana kita wajib beribadah kepada Allah pada saat kita lagi senang, kita wajib beribadah kepada Allah pada saat kita lagi sebel. Sebagaimana kita wajib beribadah kepada Allah pada saat kita lagi sehat, kita wajib beribadah kepada Allah pada saat kita lagi sakit. Kita wajib beribadah kepada Allah pada saat rumah tangga kita harmonis, sebagaimana kita wajib beribadah kepada Allah pada saat rumah tangga kita lagi ada masalah, lagi ribut, lagi berantem. Sebagaimana kita wajib beribadah kepada Allah di saat komunikasi kita dengan suami, dengan anak-anak, dengan orang tua lagi lancar, begitu juga kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ada miskomunikasi antara kita dengan suami, komunikasi dengan anak atau orang tua lagi nggak lancar. Jadi di saat tidak nyaman itu ada ibadah, sebagaimana di saat nyaman itu ada ibadah, jamaah. Nah, kita nih sering lupa ketika lagi ada masalah, ketika lagi sulit. Jadi ketika kita lagi mudah dan dimudahkan oleh Allah, itu ada ibadahnya. Ketika kita lagi sulit, ada ibadahnya, ada amal solehnya. Nah, disitulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita musibah, kasih kita ujian, kasih kita masalah. Ada yang dikasih sakit saat ini, ada yang dikasih nggak nyaman dengan rumah tangganya, ada yang dikasih kesulitan ekonomi. Tujuannya apa, hadirin? Allah ingin menguji kita agar kita tidak hanya beribadah kepada Allah di saat kita lagi lapang. Allah ingin melihat kinerja kita sebagai hamba di saat kita lagi sulit. Kira-kira ibadah-ibadah dalam kondisi sulit diamalin nggak ya sama Mbak Fulanah gitu loh? Kira-kira ibadah-ibadah dalam kondisi lagi nggak punya duit diamalkan nggak sama Bu Fulanah? Gitu. Hadirin Allah muliakan. Jadi ini yang perlu kita camkan. Ngomong-ngomong Pak Ustadz, Mbak Fulanah itu siapa? Oh, Fulanah itu adalah kata jika orang Arab ingin menyebutkan seseorang tanpa nama, jadi anonim dalam bahasa Arab. Anonim dalam bahasa Arab, jadi tanpa identitas sama nama. Biasanya kita orang Arab tuh biasa sebutkan Fulan dan Fulanah, gitulah. Kalau bahasa kita sebagian ibu sebut saja Mawar, nah itu. Jadi hadirin Allah muliakan. Nah, ini seringkali kita lupa. Dan memang kita suka pelupa ya, memang ya. Ternyata masalah nggak punya uang, kesulitan, ribet, segala macam, itu adalah kotak ujian, sebagaimana ketika lagi lapang, sehat, nyaman pun juga sebuah kotak ujian dalam kehidupan. Makanya kan Nabi SAW dalam hadits yang sangat menarik, beliau mengatakan apa? Ajaban li amril mu'min, menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrohu kullahu khair, karena segala kondisi yang dialami pasti baik dan terbaik untuk dirinya. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah, apabila dia diberikan kelapangan, kenyamanan, sehat, lalu dia bersyukur, lihat, dikasih kelapangan, sehat, nyaman, lalu dia bersyukur, maka itu yang terbaik buat dirinya. Dan kalau diberikan kesulitan, sakit, lalu nggak punya uang, lalu dia bersabar, fakana khairan lah, dan itu yang terbaik buat dirinya. Jadi ini terbaik, itu terbaik. Ketika lagi lapang terbaik, ketika lagi sulit terbaik, ketika lagi mudah terbaik, ketika lagi berat terbaik.
ternyata kenapa bisa terbaik versus terbaik atau terbaik dan yang terbaik? Karena seorang hamba itu ketika lapang mengerjakan ibadah-ibadah yang dalam kondisi lapang, lalu ketika dia lagi sulit dia mengerjakan ibadah-ibadah dalam kondisi sulit. Ketika lagi sehat dia mengerjakan ibadah dalam kondisi sehat, ketika sakit dia kerjakan ibadah ketika sakit, dan itu terbaik dan yang terbaik. Jadi Nabi dalam hadis ini nggak mengatakan yang ranking satunya yang lapang, yang ranking duanya yang lagi sulit ya, enggak. Ini terbaik, ini terbaik, ini baik, ini baik. Karena ternyata lapang dan sulit itu semata-mata hanya wadah beribadah kepada Allah, itu poinnya. Wadah beribadah. Makanya kurang tepat ketika ada orang yang berhijrah berharap atau bukan berpikir bahwa hijrah itu akan membuat dia kaya. Enggak, bukan ke sana. Atau mendongkrak status finansialnya, enggak juga harus demikian. Mungkin sebagian orang itu berlaku demikian, sebagian lain enggak, tetap aja miskin, sampai wafat pun juga miskin. Kenapa? Karena kaya dan miskin itu wadah beribadah, sebatas wadah beribadah. Berumah tangga itu wadah beribadah, jomblo itu wadah beribadah, itu. Dan ini bukan berarti yang jomblo jangan nikah ya. Nah, salah satu ibadah ketika jomblo atau single, kita berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi berusaha. Jodoh di tangan Allah udah. Salah satu tentu saja. Jadi semua ini wadah beribadah. Sebagaimana Allah harus diibadahi ketika kita lagi nyaman, Allah harus diibadahi ketika kita sedang sulit. Ketika normal, ini adalah wadah ibadah. Ketika pandemi, ini adalah wadah beribadah. Ketika PPKM, ini adalah wadah ibadah. Semuanya ini adalah wadah ibadah. Jadi wadah ibadah itu bukan hanya ketika lagi sehat aja, ketika lagi kaya aja. Aku ingin deh jadi orang kaya biar aku bisa beribadah. Loh, emangnya kalau miskin nggak bisa beribadah apa? Terus bagaimana dengan Sumayyah? Sumayyah itu masuk surga dalam kemiskinan beliau, hadirin. Sumayyah itu mendapatkan surga, namanya harum, menjadi inspirator jutaan bahkan miliaran umat Islam, khususnya wanita, itu dalam kondisi miskin, bukan kaya. Masih ingat wanita yang sakit epilepsi yang minta didoakan Nabi SAW? Lihat, beliau, wanita itu menginspirasi miliaran umat Islam, bukan dalam kondisi sehat, tapi dalam kondisi sakit. Jadi ini yang perlu kita renungkan, khususnya ibu sekalian. Benar nggak mau ibadah? Ya, biar aku bisa ibadah detik-detik ini aja. Anda bisa ibadah kalau Anda mau, tapi Anda nggak mau. Dan ini ujian, jamaah, ujian. Allah ingin melihat kinerja kita dalam menjadi hamba pada saat kita sulit, sebagaimana Allah ingin lihat kinerja kita sebagai hamba pada saat kita sedang lapang. Itu poinnya, jamaah. Mas doain ya, biar aku cepat sembuh, biar aku bisa gabung lagi dengan kalian dan kita bisa beribadah dan beramal bareng lagi. Insya Allah aku doakan. Tapi jangan lupa, di saat kamu sakit seperti hari ini pun kamu tetap bisa beribadah kok. Nggak harus sehat, walaupun pasti saya doakan insya Allah Ta'ala kamu tuh sahabatku. Tapi
Jadi jangan berpikir bahwa ibadah hanya sebuah kesempatan bagi orang-orang yang punya kelapangan. Enggak. Ini dalam sekali. Hadirin Allah muliakan. Kita lanjutkan. Wa aktsarul khalqi yu'tuna al-ubudiyyah fi ma yuhibbun. Dan mayoritas orang, mayoritas makhluk itu memberikan penghambaannya dan peribadatannya dalam kondisi yang mereka sukai. Wa sya'nu fi i'ta'il ubudiyyah fil makarihi fa bihi tafawat maratibul ibad wa bihasabihi kanat manaziluhum 'inda Allah Ta'ala. Mayoritas orang itu memberikan ibadahnya, semangat ibadahnya ketika mereka berada di kondisi yang mereka harapkan, itu loh. Padahal wasya'nu, parameternya itu memberikan ibadah kita di saat-saat dan di kondisi-kondisi yang kita nggak suka. Dan di fase inilah, di poin inilah, hamba itu bertingkat-tingkat, terlihat mana yang benar-benar hamba, mana yang tidak, terlihat mana yang benar-benar hamba, mana yang kurang kualitasnya. Gitu hadirin. Kenapa demikian? Karena yang namanya hamba kan namanya juga hamba. Apapun opsi, apapun pilihan dari penciptanya, dia akan ngejalanin dengan ridho, dengan sabar, dengan qanaah. Itu hamba. Di samping dia pun juga berjuang. Karena itu sunnah Nabi SAW, misalnya tadaw wala tadaw bil haram, berobatlah dan jangan berobat dengan cara yang haram. Atau dalam masalah finansial, ni'mal malu salih li rajuli salih, nikmat sebaik-baik harta yang baik itu di tangan orang yang saleh. Maka hadirin Allah muliakan. Tapi dia akan jalani ibadah-ibadah ketika dia sulit itu. Coba kita renungkan, mayoritas orang, kata para ulama, itu semangat beribadah ketika berada di kondisi yang dia harapkan. Tapi begitu di dalam kondisi yang dia tidak harapkan, dia lupa bahwa dia adalah hamba. Dia protes sama Allah, dia kesel gitu, dia marah, dan dia melakukan sikap-sikap yang menunjukkan dia belum menyelami hakikat sebagai seorang hamba. Dia belum memahami surat Al-Dhariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Untuk beribadah, bukan untuk memaksakan kehendak kita, memperjuangkan yang kita impikan. Selama itu halal dan syar'i, ya itu perintah. Tapi memaksakan tidak. Tugas kita hanya berusaha. Dan jika Allah tentukan lain, kita sami'na wa ata'na, kita terima. Wa yusallimu taslima, dan taslim, menyerahkan semuanya kepada Allah. Tentu saja setelah berjuang dan berusaha. Dan kita berjuang karena Allah perintahkan kita berjuang. Jadi hadirin Allah muliakan, disitulah kelebihan seorang hamba. Kan gitu ya. Ya contoh, banyak banget contoh dalam masalah ini. Contoh misalnya, contoh simpel, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ini salah satu amalan yang Allah perintahkan kepada, yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Senyummu di hadapan wajah saudaramu itu sedekah. Nah, seringkali kita ini bisa dengan mudah tersenyum sama orang yang baik sama kita.
Dan itu harapan semua orang, dibaiki oleh lingkungannya, dibaiki oleh temannya. Oh, senyumnya enak tuh. Tapi begitu kita berhadapan dengan pihak yang menzolimi kita, sulit kita untuk senyum, hadirin. Itu yang dimaksud ulama. Mayoritas orang tuh bisa beribadah, bisa beramal dalam kondisi yang mereka harapkan, yang mereka inginkan. Tapi kalau sebaliknya belum tentu. Nah, kalau kita bisa senyum di hadapan orang yang nggak baik sama kita dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi SAW, itu kan kualitas sebagai umat Nabi SAW, kualitas sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, itu benar-benar teruji dan terlihat. Ada orang sholat subuh ketika lagi fresh aja, begitu lagi pening, lagi pegel-pegel, lagi capek, lalu dengar azan ketika waktu fajar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah aku sholatnya nanti aja sebangun aku. Itu kan karena aku lagi capek. Itu baru ujian seorang hamba, hadirin. Ujian seorang hamba. Ada banyak istri itu nggak bisa melayani suaminya, nggak lemah lembut dengan suaminya, kasar dengan suaminya. Ketika ditanya, kenapa mbak, kenapa bu, bukankah kita punya teladan Khadijah itu gimana melayani Nabi SAW, Aisyah itu bagaimana melayani Nabi SAW. Nanti mereka jawab, mereka itu kan suaminya Rasulullah Pak Ustaz, suamiku Pak Ustaz. Aduh, gak bisa Pak Ustaz, ini sosok makhluk yang egois suamiku ini. Coba kalau suamiku baik, aku akan baik. Nah ini, jadi dia baik ketika berada di kondisi yang dia harapkan, baru dia baik. Tapi dalam kondisi yang tidak sesuai harapan dia nggak bisa baik. Nah ini pertanyaannya, kita nih hamba Allah atau hamba nafsu gitu loh. Kalau kita hamba Allah, Allah suruh baik, unduri aina anti minhu fa innahu jannatuka aw naruk. Lihatlah bagaimana suamimu menilai dirimu, karena suamimu itu surga dan nerakamu. Suamimu itu surga atau nerakamu. Ada banyak contoh dalam masalah ini, hadirin, yang menunjukkan bahwa manusia itu seringkali semangat ibadah, semangat beramal, semangat berbuat baik dalam kondisi yang dia harapkan. Begitu kondisinya tidak sesuai dengan harapannya, dia berpaling, dia kehilangan selera, dia tidak bergairah, dia malas, bahkan yang lebih parah, dia salahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah pertanyaannya, sebenarnya nih kita hamba siapa, jemaah? Allah Ta'ala alam bisawab. Oleh karena itu, Allah kasih ujian berupa kondisi yang susah dan sulit untuk melihat, untuk menguji apakah kinerja kita sebagai hamba di saat sulit sebagus kinerja kita sebagai hamba di saat nyaman. Gitu. Hamba sejati itu mau ditaruh di kondisi manapun tetap berperan sebagai hamba, tetap berperan sebagai hamba. Ini bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.